Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat ya dan tetap semangat. Nah, jangan lupa membaca doa sebelum belajarnya ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Ya, di sini ada 3 sifat operasi hitung bilangan bulat ya. Yang pertama yaitu sifat komutatif. Yang kedua itu sifat asosiatif dan yang ketiga itu sifat distributif. Nah, yang pertama kita bahas di sini yaitu sifat komutatif. Nah, seperti kalian lihat tadi, komutatif itu artinya pertukaran ya. Jadi sifat komutatif itu pertukaran. Di sini hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian. Misalkan di sini A ditambah B sama dengan B ditambah A, yaitu ada pertukaran antara A dan B. Sekarang untuk yang perkalian yaitu A kali B sama dengan B dikali A. Nah, di mana A dan B ini merupakan bilangan bulat ya. Jadi antara A dan B itu kedua-duanya bilangan bulat. Nah, kita lanjut ke contoh. Nah, di sini ada contoh yang pertama yaitu 10 ditambah negatif 5. Itu akan sama dengan negatif 5 ditambah 10 ya. Meskipun posisinya ditukar antara 10 dan negatif 5, ini akan menghasilkan bilangan yang sama karena ini di penjumlahan ya. Karena penjumlahan tadi berlaku sifat komutatif ya. Hasilnya itu berapa? 5. Nah, contoh selanjutnya itu negatif 8 ditambah negatif 12. Itu akan sama dengan negatif 12 ditambah dengan negatif 8 ya, hasilnya negatif 20. Begitu juga di perkalian. Nah, anak-anak dapat lihat di sini 3 dikali negatif 15 itu akan sama dengan negatif 15 dikali dengan 3 ya, hasilnya itu 45. Maaf, negatif 45. Sifat komutatif ini tidak berlaku ya anak-anak pada pengurangan dan pembagian. Perlu diingat hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Nah, sekarang kita lanjutkan ke sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif. Sifat asosiatif ini yaitu sifat pengelompokan. Nah, ini berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian ya anak-anak. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan ya berikut ini. Nah, kita perhatikan yang berikut ini ya. Dalam kurung A ditambah B ditambah C itu akan sama hasilnya jika A ditambah dalam kurung B ditambah C, yaitu pada penjumlahan. Nah, bagaimana kalau pada perkalian? Di sini ada dalam kurung A kali B kali C sama dengan A kali dalam kurung B dikali C. Ya, jadi hanya bertukar tanda kurung saja. Ya, di sini akan menghasilkan hasil yang sama ini kalau pada penjumlahan dan perkalian. Nah, untuk contohnya ya anak-anak dapat lihat pada tampilan berikut ini. Yang pertama itu dalam kurung 12 ditambah 5 ditambah 15 itu sama dengan ya 12 ditambah dalam kurung 5 ditambah 15. Jadi yang di dalam kurungan ini yang menurut yang lebih mudah yaitu 5 dengan 15. Nah, dikerjakan dulu yang di dalam tanda kurung. Jadi hasilnya nanti 12 ditambah 20. Itu hasilnya 32. Untuk contoh berikutnya itu yang di bawahnya negatif 20 dikali dalam kurung 5 kali 3 ya, itu akan sama dengan dalam kurung negatif 20 dikali 5 dikali 3. Jadi yang di dalam kurungan itu yang negatif 20 dengan 5 nya, jadi hasilnya itu negatif 100. Nah, setelah itu baru dikalikan dengan 3 sehingga menghasilkan negatif 300. Nah, kita lanjutkan ke sifat yang ketiga yaitu sifat distributif. Nah, pada bilangan bulat, sifat ini berlaku untuk perkalian terhadap penjumlahan dan yang kedua itu perkalian terhadap pengurangan ya. Maksudnya bagaimana sih? Ayo kita simak berikut ini. A kali dalam kurung B ditambah C ya, karena ini sifat distributif atau penyebaran sehingga menghasilkan A kali B ditambah A kali C. Nah, untuk yang kedua itu terhadap pengurangan. Bagaimana jadinya? A kali dalam kurung B kurang C itu sama dengan A kali B dikurang A dikali C ya, gitu. Jadi A, B dan C itu merupakan bilangan bulat. Jadi antara huruf A, B dan C itu semuanya bilangan bulat. Nah, kita lanjut ke contoh biar lebih mudah.
Nah, contohnya seperti ini. 10 kali dalam kurung negatif 12 ditambah 5 ya. Dengan menggunakan sifat distributif, hasilnya itu 10 kali negatif 12 ditambah 10 dikali 5 ya, sehingga hasilnya yang di dalam kurung ini dikerjakan terlebih dahulu. Negatif 120 ditambah 50 sehingga hasilnya itu negatif 70. Nah, untuk contoh yang kedua, di sini ada negatif 2 kali 42 kurang negatif 2 kali 10. Nah, perhatikan, ini itu sudah disebar ya, sudah penyebaran. Jadi bagaimana bentuk singkatnya? Karena yang diulang ini negatif 2 sehingga pengulangannya itu negatif 2. Jadi negatif 2 kali 42 kurang 10 ya, karena di situ ada tanda kurang ya, pembatasnya itu tanda kurang, sehingga hasilnya negatif 2 dikali yang di dalam kurung dikerjakan, 42 dikurang 10 hasilnya 32, sehingga hasilnya negatif 2 kali 32 itu negatif 64. Nah, sekarang kita lanjut ke operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, yang pertama itu ada operasi dalam tanda kurung. Yang kedua itu operasi perkalian dan pembagian, dan yang ketiga itu operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, anak-anak di sini perlu tahu ya aturannya dalam menghitung operasi hitung campuran bilangan bulat. Jadi di sini ada dua operasi atau lebih ya yang melibatkan bilangan bulat. Bagaimana aturannya? Yuk kita simak sama-sama. Nah, ini aturan yang pertama, yaitu operasi dalam tanda kurung itu dikerjakan terlebih dahulu. Lalu selanjutnya perkalian dan pembagian itu setingkat, jadi kerjakan yang paling kiri kecuali ada operasi di dalam tanda kurung ya. Lalu yang ketiga itu penjumlahan dan pengurangan juga setingkat, kerjakan dari yang paling kiri terlebih dahulu ya. Jadi tingkatannya itu yang paling tinggi itu operasi yang ada di dalam tanda kurung. Lalu yang kedua itu perkalian dan pembagian, dan yang terakhir itu penjumlahan dan pengurangan ya. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anak perhatikan contoh berikut ini ya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal ya. Untuk soal yang pertama itu ada negatif 6 ditambah 8 dikali negatif 7. Nah, kita ingat lagi aturan yang tadi ya. Di sini ada operasi penjumlahan dan perkalian ya. Jadi yang didahulukan yang mana? Ya, yang perkalian ya. Jadi kita tulis dulu yang min 6 ini. Min 6 ditambah 8 dikali negatif 7. Hasilnya berapa? Bilangan bulat positif dikalikan dengan bilangan bulat negatif. Hasilnya itu bilangan bulat negatif. Ya, berapa? Negatif 8 kali 7 56. Kita tulis 56. Nah, seperti itu. Lalu yang ini selanjutnya negatif 6 ditambah negatif 56. Masih ingat kan materi sebelumnya? Negatif 6 berarti 6 satuan ke kiri ditambah sama min 56. Lagi 56 satuan ke kiri berarti kan semakin ke kiri. Jadi hasilnya negatif berapa? 6 satuan ke kiri ditambah 56 satuan ke kiri lagi. Jadi hasilnya itu 62, negatif 62. Nah, untuk contoh yang kedua kita perhatikan di sini soalnya yaitu 5 dikali dalam kurung negatif 20 ditambah 35 ya. Nah, di sini ada operasi perkalian dan ada operasi yang ada di dalam kurung, yaitu operasi penjumlahan yang ada di dalam kurung. Yang mana yang dahulu dikerjakan? Ya, yang pertama kali dikerjakan yaitu yang operasi di dalam tanda kurung. Ya, meskipun dia itu penjumlahan, karena itu dia di dalam kurung, jadi harus pertama kali dikerjakan. Nah, jadi kita turunkan dulu 5 dikali. Nah, kita cari yang di dalam kurung. Negatif 20 ditambah 35 ya, atau sama dengan 35 ditambah negatif 20. Ini berlaku sifat komutatif ya, pertukaran. Karena dia di sini penjumlahan, bisa saja dibalik 35 ditambah min 20. Berapa hasilnya?
Ya, hasilnya yaitu 15. Kita tulis di sini hasil dari ini ya, hasilnya kan 15. Tulis di sini 15. Nah, sekarang baru kita hitung 5 dikali 15 ya. Berapa hasilnya? 5 dikali 15 ya, hasilnya 75. Nah, itu untuk soal yang nomor 2. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini itu negatif 30 dikurang 15 dibagi 5. Ya, jadi operasi yang dulu dikerjakan yang mana antara pengurangan dan pembagian? Ya, yang pembagian dulu ya. Jadi ini kita kerjakan dulu 15 dibagi 5. Kita tulis dulu yang belum dikerjakan, kita turunkan di bawahnya. Negatif 30 dikurang 15 dibagi 5. Hasilnya 3 ya. Tulis 3. Sekarang kita lanjutkan lagi. Negatif 30 kurang 3 ya, atau enggak min 30 min 3. 30 satuan ke kiri, terus lagi min 3, jadi 3 satuan ke kiri lagi. Jadi hasilnya berapa? Negatif 33. Jadi seperti itu ya. Pembagian dahulu dikerjakan, baru pengurangannya. Nah, seperti itu. Nah, untuk soal nomor 4, 16 dikali 30 dibagi negatif 10. Nah, di sini ada operasi perkalian dan pembagian. Nah, karena perkalian dan pembagian itu kedudukannya sama atau setingkat, kita kerjakan dari operasi yang paling kiri. Yang paling kiri yang mana? Ya, ini operasi perkaliannya. Jadi, kita kerjakan dulu operasi yang perkalian. Berapa sih 16 dikali 30? Misalkan di sini orang-orang yang... Nah, kita hitung di sini 16 dikali 30 ya. 0 dikali 6 hasilnya 0, 0 dikali 1 0. Sekarang ini 3 dikali 6 hasilnya 18. Ya, simpan 1. 3 dikali 1 3 ditambah 1 4. Kita tambahkan hasilnya 0 8 4. Ya, hasilnya 480. Kita tulis di sini 480. Nah, ini kita tulis lagi dibagi dengan min 10 atau negatif 10. Nah, berapa hasilnya? Bilangan bulat positif dibagi bilangan bulat negatif kan menghasilkan bilangan bulat negatif. Kita tulis dulu negatif. Nah, negatif berapa? Sekarang kita hitung 480 dibagi 10 ya. Gampang kan ini? Tinggal dicoret nolnya, jadi hasilnya 48 ya. Seperti itu untuk nomor 4. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang terakhir ya, yaitu nomor 5. 18 dibagi negatif 3 ditambah 7 dikali negatif 6 ya. Di sini ada operasi pembagian, penjumlahan, dan perkalian. Nah, yang mana lebih tinggi kedudukannya? Pembagian dan perkalian. Nah, karena ini sama kedudukannya antara pembagian dan perkalian, kita lihat dari operasi yang paling kiri. Yang paling kiri itu pembagian, jadi kita kerjakan dari yang paling kiri ya. Di sini 18 dibagi negatif 3. Berapa hasilnya? Nah, kita cari bilangan bulat positif dibagi bilangan bulat negatif, hasilnya bilangan bulat negatif. 18 dibagi 3 hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah 6. Jadi negatif 6 ditambah 7 dikali negatif 6. Nah, tadi yang pertama sudah dikerjakan. Sekarang kita lihat lagi di sini. Ada penjumlahan dan perkalian. Yang mana dulu dikerjakan? Ya, yang perkalian. Jadi yang ini dulu kita kerjakan. Yang ini kita tulis diturunkan. Min 6 ditambah 7 dikali negatif 6. Bilangan bulat positif dikali bilangan bulat negatif, hasilnya bilangan bulat negatif. Negatif berapa? 7 dikali 6 hasilnya 42. Kita tulis 42. Nah,
kita hitung di sini. Negatif 6 ditambah negatif 42. Negatif 6 artinya 6 satuan ke kiri, ditambah lagi negatif 42, jadi 42 satuan ke kiri lagi. Jadi hasilnya berapa? Ya, hasilnya negatif 48. Ya, sekian pembahasan contoh soal mengenai operasi campuran pada bilangan